kita itu baru nge-launching bisnis interior design itu di tahun ketiga. Kalau optimis aja ya, maksudnya ya nggak ada lah tahun dimana semua itu baik-baik aja. Halo Sobat Investor, apa kabar? Semua saya Waki Adrian, kembali ketemu lagi sama kamu di Fincast, your home of finance and investment. Seperti biasa di Fincast akan ada episode-episode seru yang akan kita bahas. Dan kali ini kita akan membahas mengenai sebuah industri yang kayaknya memang berkaitan sama kamu semuanya yang hidupnya ingin sedikit lebih rapi lah ya. Literally hidup dalam keseharian, seperti misalnya di apartemen ataupun mungkin di rumah gitu. Kalau belakangan ngeliat kamarnya berantakan, pengen diatur-atur segala macam, nanti mungkin abis obrolan yang satu ini terinspirasi kira-kira rumahnya ataupun mungkin apartemennya pengen diapain ya. Tapi kalau ngomongin soal pandemi COVID-19, tentunya ini membawa banyak banget perubahan di berbagai aspek. Salah satunya adalah dari perilaku konsumen dan juga kita lah ya dalam berbelanja gitu. Kalau dulu orang lebih suka berbelanja offline, tapi pada saat pandemi COVID-19 mulai, ini banyak banget orang yang kemudian suka banget untuk berbelanja online. Nah, apakah tren belanja ini juga menyasar barang-barang tertentu seperti furniture? Kayaknya belakangan juga seperti itu yang terbaca ya. Nah, gimana sih sebetulnya bisnis furniture ataupun mungkin desain interior ini menghadapi berbagai macam perubahan ataupun kebiasaan belanja konsumen di Indonesia, dan strategi apa aja yang mereka gunakan untuk meningkatkan experience konsumen yang berbelanja. Dan episode kali ini kita akan berbincang dengan narasumber kita, CEO Dekoruma ada Mas Dimas Hari Priawan. Mas Dimas Hari Priawan ya. Terkait dengan tema kita hari ini adalah tentu saja membaca perilaku konsumen pasca pandemi offline dan juga online. Apa kabar Mas Dimas? Baik Mas Wiki. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Fincast. Thank you ya. Sama-sama, makasih juga waktunya. Siap. Ini kita akan ngobrolin satu hal yang kayaknya memang seru banget, khususnya adalah soal bisnis dari desain interior ataupun mungkin yang berkaitan dengan furniture gitu. Nah ini kalau ngomongin soal kinerjanya sendiri atau performa industri ini selama tahun 2023 deh yang tercapture menurut Mas Dimas, gimana sih? Ya alhamdulillah ya, jadi 2023 nggak cuman kami, jadi mungkin semua lini udah mulai normal, udah nggak ada COVID, jadi udah berjalan. So far kami secara bisnis plan juga masih on track ya gitu, jadi ya masih top lah, masih mantap gitu. Oke. Berarti pada saat pandemi dan juga setelah pandemi, kalau ngomongin soal bisnis dari Dekoruma sendiri ataupun mungkin growth dari marketnya, itu gimana tuh Mas? Ya jadi pas awal-awal pandemi kita panik ya, jadi kayak Februari 2020 itu nih apaan ini. Akhirnya kita semua takut ya benar-benar nyungsep tutup, karena intinya kita nggak tahu lah apa yang kita hadapin. Cuman sebenarnya mungkin kita salah satu kategori atau industri yang beruntung ya, jadi waktu tiba-tiba pandemi berjalan semuanya WFA, work from home. Wah, kita dapat mungkin beruntung karena di satu sisi waktu itu kita jualan perabot. Jadi bayangin kalau kerja 8 jam pakai kursi meja makan kayaknya sengklek pegel gitu. Jadi tiba-tiba semua orang beli kursi kantor mau ditaruh di rumah. Terus mungkin dulu rumah yang jadi hotel, jadi pulang pergi jam 6, jam 7, baliknya jam 8, weekendnya jalan-jalan. Rumah cuman untuk tempat singgah, untuk tempat tidur. Terus tiba-tiba baru sadar nih kayak rumahnya berantakan juga ya rumah saya, terus pengen mulai rapi-rapi. Jadi di situ demand-nya actually lebih besar daripada sebelum pandemi. Cuman waktu itu perbedaannya adalah banyak sekali toko-toko atau gerai furniture offline yang harus tutup. Jadi waktu itu kami salah satu yang beruntung karena memang kami kan basisnya online. Jadi mungkin bisa dibilang zaman pandemi itu sales kami meningkat 3-4 kali lipat ya, versus dalam hitungan waktu yang sangat cepat gitu. Oke, Dekoruma termasuk yang beruntung karena sudah melakukan shifting ataupun mungkin sudah menggunakan platform digital pada saat awal mau mulai bisnis, dan ini juga sebelum terjadi pandemi sudah main di online duluan gitu ya. Betul. Malah kita offline-nya di akhir-akhir ini gitu. Jadi kita 8 tahun, 4 tahun pertama sampai 2020 itu kita benar-benar pure online. Sejak pandemi 9 bulanan baru kita mulai ekspansi di offline gitu. Jadi waktu pertama kali kita beruntung lah salesnya naik ya gitu. Ya, waktu itu akhirnya bisa ngedapetin
trust lah ya dari konsumen sendiri untuk kayaknya gue pengen deh pakai jasanya Deko Rumah dan lain sebagainya. Itu gimana caranya untuk ngeyakinin dan gimana akhirnya waktu itu sudah mulai dapat banyak project gitu ya untuk desain interior dan lain sebagainya. Itu gimana? Jadi kita itu kan ada 2 bisnis ya, bisnis retail, jadi perabot, furniture, aksesoris, lalu ada bisnis interior design. Kita itu baru nge-launching bisnis interior design itu di tahun ketiga kurang lebih. Jadi 2 tahun pertama kita nggak tiba-tiba datang kayak, ayo mau pasang kitchen set nggak, mau interior nggak gitu ya, karena bener orang nggak akan percaya ini apaan di rumah, nggak pernah dengar gitu. Jadi di awal itu di fokus kami hanya jualan perabot, bahkan dulu furniture besarnya juga nggak banyak mas. Jadi mungkin 2 tahun pertama itu benar-benar full aksesoris, mulai dari spray, sendok, piring, garpu dan lain-lainnya. Di situ 2 tahun pertama itu yang kita lakukan, kita tuh invest besar-besaran di sosial media, jadi Instagram, akun dan lain-lainnya. Kita mungkin sekarang untuk Home and Living nomor 1 ya Instagram akunnya. Gimana caranya ngebangun tadi trust dengan ya, kalau kita bangun trust berarti kan harus ada orang yang belanja dapat barangnya happy, kalau misalnya ada apa-apa kita tetap tolongin gitu. Itu this the only way to build trust lah, nggak mungkin cuman spending branding apa segala macam. Jadi di awal kita fokus ngegedein base customer dengan jualan barang yang lebih murah, sehingga transaksinya juga ya mungkin puluhan ribu dalam waktu yang cepat ya, sehingga tadi itu word of mouth. Nah sampai titik dimana kita sadar ini sosial medianya udah dulu 500.000 kalau nggak salah. Nah kita mulai deh jualan sofa, karena mungkin orang udah nggak akan yang kayak ini Deko Rumah apaan ya, dia tahu Deko Rumah terpercaya, ada sofa nih gitu, lalu mulai masuk interior. Jadi memang step by step proses ya yang kita alamin gitu. Oke, tapi yang paling penting adalah ketika memang sebuah trust udah terbangun di konsumen gitu ya, word of mouth ini yang akhirnya menjadi efektif, terus di-amplify dengan sosial media gitu ya. Betul. Oke, kalau ngomongin soal kondisi yang sekarang lah ya, kontribusi untuk yang online sama offline tuh besaran yang mana sih mas untuk Deko Rumah sendiri? Masih agak 50-50 ya. Jadi agak sedikit lebih besar offline karena mungkin 2-3 tahun terakhir kita itu banyak ekspansi offline keluar Jabodetabek. Jadi mungkin faktanya kalau di luar Jabodetabek, kota-kota besar, penetrasi online itu memang masih sedikit gitu. Jadi kayak mungkin mereka itu kayak Jakarta 5 tahun yang lalu lah, atau 4 tahun yang lalu gitu. Jadi masih baru banget gitu. Jadi di daerah misalnya kita ada di Palembang, Pekanbaru, Makassar, memang ya offline-nya yang merajai gitu. Tapi kalau online-nya berkembang, growing-nya bagus, tapi memang masih kecil porsinya. Oke, artinya ini juga menggambarkan kenyamanannya konsumen lebih nyaman offline ataupun online. Tadi udah kurang lebih menggambarkan itulah ya, tergantung daerahnya, tergantung misalnya akses internet di sebuah daerah, mereka familiar atau enggak dengan berbagai macam metode belanja online dan lain sebagainya gitu. Oke, strateginya untuk meningkatkan pengalaman sendiri ini kan berarti ada experience store lah ya. Nah waktu itu dari ideas dari offline terus ada dari online kemudian ada offline gitu, mau bikin experience store itu ada challenge-nya nggak sih untuk menentukan daerahnya di mana dan sebagainya, risetnya gimana tuh? Wah itu challenging ya. Jadi tim kami itu isinya mungkin engineer, programmer, data science gitu ya. Yang IT base semuanya. Terus tiba-tiba kita harus buka toko, dan itu kan dealing dengan retail. Retail itu kan ujung-ujungnya experience-nya dealing dengan manusia kan, baik timnya di sana dan orang yang datang. Jadi wah itu pelajaran besar ya. Jadi kita literally harus mungkin bikin perusahaan nomor 2 gitu, perusahaan retail offline, karena memang beda banget dengan online gitu. Kalau untuk pemilihan lokasi sebenarnya itu yang paling mudah ya mas menurut saya. Jadi ujung-ujungnya obvious lah, satu kota cari yang dekat perumahan baru atau enggak tempat di mana banyak banget retailer. Jadi sebenarnya di sana yang sulit itu mungkin tadi ya, building perusahaan yang bisa online bisa offline dan nggak berdiri sendiri-sendiri. Mungkin yang banyak sekarang itu kan perusahaan offline ke online, cuman masih belum benar-benar bisa mengintegrasikan experience customer. Jadi udah ke website, ke toko, tapi itu tidak terintegrasi baik dari segi internal bisnisnya maupun experience customernya.
Jadi challenge paling besar di situ. Jadi kita ngelihatnya kayak oke, kita punya experience center. Ini tugasnya apa sih waktu itu di awal? As simple as karena memang banyak customer yang nanya dan mau dan pengen. Kayak misalnya dia saya mau interior rumah saya dong. Kayak tadi Mas Wiki bilang ada ruangan apartemen nih, mungkin sekitar 1 bedroom 30-40 meter. Saya bisa lihat hasilnya gimana. Nah kalau nggak ada perusahaan offline kan nggak bisa dipegang. Kitchen setnya gimana, sofanya gimana. Apakah bisa? Cuman lebih capek aja gitu. Secara point of view marketing lebih besar aja cost of marketingnya. Jadi kita bikin experience di mana dia bisa journey-nya tetap sama ya. Kita ngerasa orang itu atau customer sekarang bakalan memulai dari yang namanya handphone, mobile phone. Bahkan komputer pun juga sedikit, jadi experience-nya dari sana, baik dari sosial media. Jadi dari situ kita bisa kita gampangnya memberikan inspirasi. Jadi kalau melihat Instagram kami itu nggak cuman jualan sofa, tapi kita memberikan ya story fungsinya, kenapa kok desainnya seperti ini, kenapa mejanya bisa dilipat-lipat gitu. Dari sana terinspirasi, datang ke offline. Nah di situ tuh segala jenis bentuk pertanyaan ditanya, mulai dari ini materialnya apa, berapa lama, kenapa kok ini desain seperti ini nggak bisa gitu. Jadi lalu dari situ baru ada ya tadi deals dan segala macam. Nah waktu pengerjaannya juga balik lagi ke teknologi online lagi. Jadi memang itu yang experience yang kita bangun gitu. Apa value yang membedakan Dekoruma sama player yang lain? Karena gini, kalau ngomongin soal referensi desain, sekarang orang bisa banget buka Pinterest dan bisa ngedapetin banyak sekali inspirasi desain di situ, terus tinggal bawa ke perusahaan desain interior dan jadi gitu dengan perbandingan harga dan lain sebagainya. Nah value dari Dekoruma sendiri yang ngebedain sama yang lain apa, Mas? Nomor satu kalau untuk interior itu trust ya. Jadi intinya memang benar tadi perusahaan desainer, kontraktor, workshop itu menjamur. Cuman juga kita nggak bisa pungkiri banyak banget yang nakal. Jadi udah bayar down payment 30 juta terus tiba-tiba hilang atau nggak dibohongin. Jadi misalnya contoh Mas, meja ini gitu. Meja ini kan dalamnya ada material kayu ya. Kan kayunya ada yang bagus, ada yang jelek. Cuma kalau sudah dilapisin ini kan lapisan HPL. Nggak ketahuan. Iya, nggak ketahuan dong. Tahu-taunya ambruk aja brak gitu. Jadi di situ mungkin value added kami trust ya, karena kita nggak akan kabur, toko di mana-mana gitu. Jadi apa yang dilihat, apa yang kita sebutkan itu detail. Jadi mungkin kalau perusahaan interior lain kalau cuma tadi ya ada gambar nih saya mau meja ini harganya berapa, dia cuman ya kurang misalnya contoh 10 juta gitu. Cuma kalau kami itu benar-benar breakdown sampai kayak angle-nya kita kasih tahu ini mereknya A, kalau mau yang lebih bagus B tapi lebih mahal. Harganya juga benar-benar per item. Itu menggunakan teknologi ya. Jadi itu yang membedakan kami dengan yang lain. Transparan, trust. Ketiga, desainnya kami, interior desainernya itu juga interior designer profesional gitu. Jadi benar-benar memang ya misalnya contoh dari teman-teman yang lulusan arsitek atau interior, mereka sudah kerja, lalu kita ada training. Jadi dari 3 ini yang kita nggak cuman nyontoh desain atau ngopi desain, tapi ngedesain sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan yang paling penting on budget. Jadi nggak ada jebakan Batman. Nanti kalau ada iya terus ternyata tiba-tiba kurang ada ini kurang itu. Gitu. Expenses tambahan. Betul. Gitu ya. Mas Dimas sendiri ngelihat karakteristik konsumen belakangan itu gimana sih? Artinya gini, masih ada banyak gak sih konsumen yang pengennya murah tapi kualitasnya bagus banget? Atau saya misalnya, juga pengen. Kayak semua orang pengen kayak gitu ya. Iya. Atau kayak nggak apa-apa deh, gue nambah lebih selama kualitasnya oke, kenapa enggak gitu. Iya. Jadi mungkin kita bagi dua. Ada segmen yang mid low, ada yang mid high. Yang mid low itu benar. Mereka itu fokusnya ke harga. Itu challenging juga ya, karena sebenarnya kita juga nggak bisa ngejual misalnya contoh, saya kok kalau ke tempat ini harganya bisa setengah gitu. Kita nggak bisa, maksudnya ada harga ada barang lah, maksudnya kita menjual barang yang memang berkualitas gitu. Paling yang kita bisa bantu adalah desainnya gimana yang misalnya yang dibutuhkan aja. Mungkin kebanyakan kan orang pengen ini itu dan besar. Cuma kalau memang ruangannya nggak besar, mungkin ya kita desainnya lebih kecil aja supaya lebih spacious gitu. Jadi kita bisa bantunya di sana. Tapi nomor 2 sebenarnya yang mid high recently ya 2-3 tahun terakhir udah mulai banyak Mas. Jadi yang datang itu malah nggak bilang saya budgetnya segini gitu. Dia cuma nanya
apa sih bedanya yang 100.000 dengan 200.000 gitu. Kenapa misalnya HPL contoh ya, ada merek A ada merek B, kenapa yang ini lebih mahal. Jadi udah mulai mau mencari tahu kenapa barang-barang ini tuh harganya beda-beda. Karena ini kan memang kompleks ya. Jadi kalau misalnya handphone itu kan gampang, ada merek A, merek B, generasi lama, generasi tua. Paling cuman di memori apa segala macam. Tapi kalau furniture itu wah sampai engselnya beda, sampai ininya beda gitu. Tapi makin kesini mulai makin banyak yang mau mencari tahu gitu. Artinya ya edukasi terkait material, terkait konstruksi, mereka udah konsumer tuh udah mulai mengapresiasi lah. Oke, ya. Ini cukup menjelaskan juga nggak segmentasi yang kemudian disasar oleh dekor rumah gitu, milenial ataupun mungkin boomers gitu. Sebenarnya iya, yang sekarang mana segmentasinya? Milenial juga udah mulai tua ya sekarang. Udah 30-an hampir mungkin. agak-agak ke boomers. Sekarang Gen Z. Iya, Gen Z. Iya, jadi ya kita segmentasi utamanya sekarang memang benar milenial Mas. Tapi milenial sekarang udah punya keluarga. Iya, gitu. iya. Jadi mereka kebanyakan milenial, cuman memang makin kesini kita makin banyak dapat customer yang udah 40-an ya. Jadi mungkin orang tuanya milenial ini gitu yang memang mau renovasi rumah gitu, karena mungkin rumahnya udah ditinggalin, udah nggak tahu 10-20 tahun gitu. Jadi mereka pengen, udah banyak yang rusak, ini apa segala macam, mereka pengen ganti gitu. Ya, jadi kita ngerasa milenialnya growing, tapi dengan kita ekspansi offline, kita ke daerah, mulai makin banyak ya 40-50 gitu yang mau renovasi rumah pertamanya gitu. Oke. Kalau ngomongin soal entrepreneurship, Mas Dimas dan juga sama tim gitu, dulu sempat kerja di perusahaan? Sempat. Jadi karyawan pernah ya? Karyawan. Oke. Nah dulu berani nyebrang lah ya, ataupun mungkin keluar dari zona nyaman itu apa sih yang benar-benar bikin Mas Dimas kayak gue harus bikin perusahaan deh gitu yang bergerak di bidang interior ataupun furniture? Kalau bikin bisnis sih mungkin dari SD ya udah kepikiran ya. Saya zaman dulu itu jual beli ikan cupang Mas. Ke teman gitu. Bohongin teman lah. Saya beli 1.000, saya jual 5.000 gitu. Buat beli cupang yang lebih bagus lagi. Jadi memang udah suka jual beli. Lalu pas kuliah juga sama, saya dulu suka moto, jual beli kamera gitu, hanya untuk kuliah hidup lah basically. Jadi dari sana memang udah ada, cuman mungkin pertanyaannya waktu itu lebih kayak kapan. Jadi saya memang mungkin saya kerja total 5 tahunan ya gitu. Kerja dulu, belajar, ngertiin gimana caranya di manage sama bos saya, sehingga suatu saat kalau saya bisa manage anak buah, saya ngerti ini yang baik, ini yang tidak gitu. Waktu itu nggak kepikiran buka dekor rumah, baik dari waktu sama industrinya ya. Cuman waktu itu saya kebetulan balik ke Indonesia, kerja di perusahaan startup juga tahun 2014-15 itu e-commerce lagi booming. Terus kita kebetulan waktu itu nge-handle mungkin hampir semua klien e-commerce di Indonesia ya, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Terus saya ngelihat, wah ini semuanya kalau datang jualannya baju gitu, maunya jadi marketplace, jualannya handphone, kok nggak ada yang jualan furniture karena kan sandang pangan papan ya gitu. Dulu groceries atau furniture lah waktu itu emang nggak ada sama sekali? Nggak ada. 2014-15. Tapi gue inget sih beberapa waktu yang lalu pada saat kemunculan dekor rumah tuh somehow gue tuh kayak melihat satu hal yang fresh aja gitu. Memang belum ada sebelumnya dan kayaknya cukup solutif ya, apakah itu akses terhadap produk-produk furniture atau mungkin aksesoris tadi yang selama ini gue nggak bisa nemu di mana-mana gitu. Tiba-tiba ada di dekor rumah, itu sangat-sangat at least kasih solusi lah. Terus iya, jadi ya semuanya jual baju. Terus yang kayak waktu itu juga intinya ini industri yang baru, waktu itu investment juga saya tahu bakalan berkembang, jadi makin mudah untuk mendapatkan investasi untuk perusahaan kecil ya, atau perusahaan baru lah atau startup. Saya ngelihat kok nggak ada mebel gitu. Kebetulan orang tua saya itu dulu di properti, jadi dulu saya juga tahu tahun 2012-2013 apartemen itu lagi booming, harga rumah naik. Gak masuk akal, 1,5 kali 2 kali, dan tiba-tiba semua developer, mungkin kalau Mas Wiki ingat, zaman dulu kan gak ada yang namanya apartemen ya, semuanya landed. 2012-13 semua developer berlomba-lomba membangun apartemen.
Nah, dulu saya ngelihatnya 2012-13 bangun apartemen pasti handover 2018. Nah, kalau handover pasti ada kebutuhan untuk kebutuhan interior. dan beda nih Oke. karena apartemennya mini gitu loh, Mas. Rumahnya juga makin kecil kan. Jadi furniture harus makin mini, butuh yang namanya kitchen set. Oh, ada peluang di sini. Terus kebetulan saya ketemu partner saya Aru, sama dia juga lagi nyari gawe gitu. Kebetulan pas nih saya di operation bisnis, dia di bisnis teknologi. Orang tuanya juga ada background di kontraktor properti. Jadi waktu kita ngomong nyambung, ya udah jalanin aja gitu. Oke. Udah gitu aja sih Ya, sebenarnya. tapi ya akhirnya dari ideas itu terus kemudian ketemu sama partner yang cocok, terus akhirnya mungkin ngumpulin modal bareng, ada investment yang dilakukan. Di awal gitu. memang beda ya. Kalau sekarang itu kan orang bikin perusahaan tiba-tiba langsung dapat seed funding berapa juta dolar. Dulu kita di awal banget tuh pakai uang tabungan. Uang tabungan saya uang tabungan Aru gitu. Oke. Baru setelah setahun kita actually Yeah. baru keluar mencari investasi. Oke. Gitu. Salah satu the golden question is gimana caranya nemuin partner bisnis yang oke gitu, karena Wah. ini jadi satu permasalahan yang banyak ya coba-coba gitu, misalnya untuk mulai usaha kayaknya gue cocok nih sama lo nih gitu, berpartner gitu untuk diriin sebuah perusahaan gitu, terus akhirnya ternyata enggak gitu, pengalaman pribadi. Nah itu gimana tuh caranya untuk nemuin bisnis partner yang oke gitu? Itu Wah, saya nggak kurasinya ada dari apa? nggak ada jawaban yang scientifically correct ya. Iya, iya. Karena mungkin jawabannya dibalik gimana cara nyari pasangan dan istri atau suami yang Oke. baik gitu Iya, sebenarnya. iya. Jadi kurang lebih sama kurang lebih lah sama ya. sebenarnya. Oke. Apakah memang harus coba-coba? Mungkin iya gitu. Sama sih, mirip-mirip kayak nyari pasangan, nyari istri. Cuman mungkin yang paling penting Ada ketertarikan yang sama lah ya soal industrinya gitu misalnya. iya, Sektornya gitu. jadi mungkin saran saya paling, jadi gini, saya ketemu Aru dulu, kebetulan kami satu kuliah ya. Cuma waktu saya lulus dia masuk, jadi cuman dia tahu lah ada Aruna tahu ada Dimas gitu. Tapi kita kan nggak pernah bener-bener kuliah bareng dalam satu periode karena ya saya lulus. Cuman mungkin saran saya adalah kalau nyari partner itu investasinya tuh dimulai dari dini. Dari SMP, SMA, bertemanlah dengan orang-orang yang baik gitu. Udah pokoknya dari kecil gitu, bertemanlah dengan orang-orang yang baik. Sama aja kalau misalnya dari mulai kuliah kan magang atau kerja kan nyari portfolio, CV, LinkedIn gitu. Yeah. Sama gitu. Jadi sebenarnya kita nyari portfolio, nyari CV tapi pertemanan yang baik. Ya, supaya kita beririsan dengan Orang-orang teman-teman yang supportive. sejalan, benar. Yeah. Jadi ujung-ujungnya dulu saya tahu Aru tahu saya, tapi saya nggak tahu dia gimana. Maksudnya orang nggak kenal kan. Yeah. Cuman waktu itu kebetulan kita berdua ternyata punya banyak common friends. Terus saya kurasi juga nanya, Aru gimana? Terus dia juga nanya ternyata, Dimas dulu gimana? Ya. Dan disitulah ya, kayak kalau saya nanya Mas Wiki orangnya gimana, pasti Mas Wiki bilang saya baik. Ya. Gitu. Tapi based on opinion orang lain. Opinion lebih orang lain objektif. itu lebih objektif gitu Oke. sih. Itu yang ya at least itu yang saya lakukan lah. Kenapa gitu. gue tanyain ini? Karena ini memang fundamental sih untuk memulai sebuah perusahaan, karena founders gitu ya itu kan jadi satu basic yang penting untuk sebuah perusahaan gitu. Oke, anyway, ke industri ini lagi dan juga Dekor Rumah ngeliat ini gimana gitu. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Ngomongin soal daya beli dan lain sebagainya, terchallenge lah dari inflasi dan lain sebagainya. Gimana Dekor Rumah menerjemahkan itu ke berbagai macam strategi ke depan lah gitu, dan optimismenya gimana? Kalau optimis aja ya. Ya. Maksudnya ya nggak ada lah tahun dimana semua itu baik-baik aja gitu. nggak mungkin gitu. Ya. Jadi kita Gak ngerasa mungkin challenges itu nggak datang ya. nggak mungkin, Itu pasti ada datang. aja. Ada badai, ada setelah badai. Jadi kita tuh kalau ngelihatnya nggak cuman momen-momen tapi ya siklus bisnis ya. Jadi ya 10 tahun lah kita ngeliat horizonnya. Tapi kalau ditanya optimis aja. Tadi gimana cara kita menghadapinya? Yang nomor satu punya tim yang solid ya. Jadi mungkin beda dengan dulu di mana semuanya saya kerjain sendiri sama partner kerjain. Sekarang kita udah ada departemen khusus gitu. Kalau strategi sekarang sih kita lebih banyakin produksi dari lokal karena jauh lebih aman secara supply chain. Minimum nggak tiba-tiba kayak nyangkut di port mana China gitu atau di mana gitu. Jadi
Itu solusinya, dan kebetulan memang kita itu mungkin sekarang 90-95% tuh barang-barang yang kami jual tuh dari lokal. Dan Jadi, banyak vendor yang bagus-bagus juga bukan? banyak Kualitasnya gitu. benar. Oke. Memang ya maksudnya memang kita terkenal negara eksportir, kita memang ekspor ke Amerika. Nah, nyarinya aja yang memang butuh keterampilan ya, dan mendapatkan kepercayaan dari pabrik. Jadi nggak datang gitu, saya mau beli, belum tentu pabriknya juga ngasih sebenarnya gitu. Jadi di situ tadi build trust-nya. Strategi itu ya. Jadi kita kalau dari lokal itu harganya of course karena kita transaksi di rupiah jadi lebih stabil. Kalau misalnya di USD atau sekarang mungkin kalau Tiongkok tuh RMB, wah itu kayak kemarin kan tiba-tiba dolar mendekati 16.000. 16.000 gitu. Iya. Terus sekarang ya alhamdulillah turun lagi lah. Jadi itu yang kita hadapi. Tapi kalau misalnya dilihat Indonesia secara demand, secara market besar, Akan terus meningkat ya. mau Amerika mau gimana mau yang sana gimana, actually Indonesia growing aja kok Mas. Jadi kita tuh negaranya benar-benar saya bilang ekonominya tuh self sufficient ya. Jadi nggak begitu bergantung sama dunia. Itu yang semua pebisnis pasti suka gitu. Soal konsumennya Konsumennya stabil. Market dari Indonesia. Iya, Oke, siap. Mas Dimas, thank you ya udah main-main ke Sama-sama. Fincast bagi inspirasi dan lain sebagainya. Semoga memang banyak banget sobat investor yang ada di luar sana terinspirasi untuk bisa jadi entrepreneur ataupun mungkin tergerak untuk jadi pengusaha dan juga memperkerjakan banyak sekali teman-teman yang memang memerlukan pekerjaan di luar sana. Betul. Gitu ya. Target-targetnya ke depan juga sukses. Amin, Semoga memang ya. ada cerita-cerita seru lagi soal Deko Rumah ke depan ya. Thank you Mas Dimas, tepuk tangan paling Sama-sama. meriah untuk Mas Dimas dari Thank Deko you. Rumah. Dan sobat investor, jangan lupa untuk terus menyaksikan Fincast, Your Home of Finance and Investment, karena kita pasti akan ngobrol-ngobrol dengan episode menarik lainnya dengan narasumber-narasumber lainnya yang seru-seru. Saya Wikiadrian, dah. Thank you ya Mas.